Puji nama Tuhan, Shalom. Apa kabar saudara-saudariku di rumah? Puji nama Tuhan. Pagi menjelang siang ini kembali kita dipertemukan ya saudara. Saudaraku tentunya sudah mempersiapkan hati saudara untuk kita saat ini beribadah. Puji nama Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita saudara-saudariku. Persiapkan hati kita sehingga kita dapat memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah Dia terlebih dulu, sehingga kita biarkan Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita melawat setiap kita saat ini. Kita mau katakan, Tuhan, yang terbaik adalah sujud di altar-Mu, datang ke hadirat-Mu seperti ini. Terima kasih Bapa. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami bisa melewati hari-hari kemarin Tuhan, semua karena penyertaan daripada-Mu. Dan kalau sampai saat ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan, hanya karena belas kasih Tuhan yang bertahta di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kalau saat ini kami masih bisa menikmati Tuhan ibadah, persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, secara online ataupun tidak Tuhan, lawatan-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami boleh rasakan itu lawat di setiap jemaat yang saat ini berada di rumah. Siapapun Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, kami percaya kuasa-Mu nyata dan bekerja atas mereka. Dan kami percaya sesuatu pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa iblis mau mengganggu ibadah kami. Dan kami mau berserah hati di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau tolak kuasa itu dihancurkan dalam nama Yesus. Dan kami persilahkan kuasa daripada Allah Roh Kudus yang ada di tengah-tengah ibadah ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semuanya sudah diberkati. Mari saudara-saudaraku katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih saudaraku masih tetap ada di ibadah ini. Dan saudaraku dipersilahkan untuk duduk. Kita masih tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, mari kita tetap bersuka cita. Dan kita akan membawakan lagu dengan medley saudaraku ya. Tuhan memberikan yang baru dalam hidup kita semua setiap hari. Begitu juga nanti akan kita bawakan satu pujian berkat anak cucu. Karena Tuhan memberkati bukan hanya sampai kepada kita, tapi sampai anak cucu kita. Haleluya, puji Tuhan.
Tuhan, saudaraku sudah duduk. Sekarang saya undang lagi untuk berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini. Karena pujian ini katakan kita semua adalah lebih daripada pemenang. Amin. Ayo saudaraku, kita berdiri, kita bawakan pujian ini. Lebih dari pemenang. Mari kita bawakan pujian ini, Tuhan aku rindu.
puji-pujian kami ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum kehadirat-Mu. Kami percaya ada begitu banyak jiwa yang rindu Tuhan, biar melalui pujian ini boleh dikuatkan. Terlebih dengan firman Tuhan yang akan kami dapatkan pada siang ini. Kau berkati, Kau lawati juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan siang ini. Biar firman Tuhan ini Tuhan boleh bekerja dengan luar biasa kepada setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang bertahta di tengah-tengah firman yang akan disampaikan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang sudah ambil bagian di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk duduk diam dan kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudari kekasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Kalau kita masih bisa beribadah, kita masih bisa memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan hari ini, itu bukti Allah mengasihi dan memelihara hidup kita. Haleluya. Pandemi COVID-19 telah memberi dampak yang sangat luas, baik dalam kehidupan perekonomian, dalam dunia kesehatan, dalam dunia pendidikan, demikian pula dalam kehidupan bermasyarakat. Menghadapi situasi seperti ini, hanya orang-orang yang kuatlah yang mampu bertahan, hanya orang-orang yang kuatlah yang mampu melewati badai. Bukan kuat secara finansial, tetapi orang yang memiliki hati yang kuat, orang yang memiliki roh yang kuat, orang yang memiliki iman yang kuat, orang yang memiliki pikiran yang kuat. Sebab itu firman Tuhan pagi hari ini berjudul Kuat di Tengah Pergumulan. Mari kita baca Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, pada saat itu orang Israel hidup di dalam ketakutan dan kecemasan karena mendapat ancaman dari Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Di dalam kitab Yeremia 42 ayat 11 menginformasikan hal itu. Dikatakan dalam Yeremia pasal 42 ayat 11, janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Saudaraku, apa yang dihadapi oleh orang Israel pada waktu itu memang tidak sama dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi pada prinsipnya sebenarnya sama. Banyak orang sekarang hidup di dalam ketakutan dan kecemasan. Untuk keluar rumah pun menjadi was-was dan takut. Orang baru batuk sedikit saja langsung berpikir jangan-jangan saya kena corona. Orang pilek saja lalu pikirannya terarah, jangan-jangan saya kena COVID. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hanya orang-orang yang kuatlah yang mampu bertahan, yang mampu melewati badai ini. Nah, di dalam Yesaya 30 ayat 15 tadi kita temukan kunci yang membuat kita kuat. Yang pertama, kita harus bertobat dan tinggal diam. Kata Tuhan, dalam tinggal diam dan bertobat terletak kekuatan. Sebagaimana kita sudah tahu, bertobat itu artinya
kembali kepada Allah, kembali mengikuti cara hidup yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Bertobat artinya meninggalkan cara hidup kita yang lama. Sekarang harus berjalan di dalam jalan terang yang ditujukan oleh Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ada 3 penyebab manusia hidup di dalam kesulitan dan kesukaran. Yang pertama, kesulitan itu bisa terjadi karena hasil kerja atau pekerjaan iblis. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus berkata, pencuri itu, iblis itu datang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Kemudian yang kedua, kesulitan yang terjadi dalam hidup manusia bisa karena kelalaian dari manusia itu sendiri. Dia melanggar hukum alam misalnya. Kemudian yang ketiga, kesulitan manusia bisa terjadi karena dia berdosa kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka berbalik dari Tuhan. Mereka lebih mengandalkan kekuatan di luar Tuhan. Akhirnya mereka ada di tengah-tengah kesulitan. Mereka ada di tengah-tengah pergumulan dan dikuasai oleh kecemasan dan ketakutan. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat 1 dan ayat 9 kita temukan penilaian Tuhan tentang orang Israel. Kita lihat ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ayat 9 dari Yesaya 30 ini. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Kita temukan di situ Tuhan berkata, orang Israel ini bangsa pemberontak. Di dalam bagian lain dalam kitab Yesaya ini, Tuhan berkata orang Israel itu pohon anggur milikku, aku yang menanam mereka, aku yang memelihara. Tetapi buah yang mereka keluarkan adalah buah yang asam. Bangsa Israel menurut Tuhan menolak firman-Nya. Mereka membuat rencana tanpa meminta petunjuk Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Mereka berencana mencari pertolongan di luar Tuhan, mencari pertolongan ke Mesir, satu bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Sebab itu kata Tuhan, supaya kita kuat, letak kekuatan kita itu adalah bertobat. Bertobat dari cara hidup yang tidak benar, meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan cara hidup yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan harus berbalik kepada Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, saat inilah waktu yang tepat untuk kita mengevaluasi diri kita, mengevaluasi hidup kita. Siapa tahu selama ini kita jauh dari Tuhan. Kita tidak serius dengan Tuhan. Kita hanya main-main dengan Tuhan. Kita masih berdoa, masih datang kepada Tuhan, tetapi berdoa bukan meminta petunjuk dari Tuhan, meminta bimbingan dari Tuhan, tetapi kita membawa daftar belanjaan kita di hadapan Tuhan, meminta Tuhan merestui,
meng-ACC apa yang kita sudah catat, apa yang sudah kita rencanakan dalam hidup ini tanpa meminta petunjuk dari Tuhan. Mungkin selama ini kita berjalan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pandemi ini Tuhan izinkan untuk membuka mata manusia, untuk melihat bahwa kekuatan, kehebatan, kemampuannya terbatas. Kenapa demikian? Karena hari-hari ini tidak sedikit orang mulai mengesampingkan Tuhan, seolah-olah tidak memperdulikan Tuhan. Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Mereka lebih mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka berpikir tanpa Tuhan pun saya bisa dan saya mampu melakukan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bencana ini diizinkan Tuhan untuk meruntuhkan kesombongan manusia. Bencana ini diizinkan untuk memporak-porandakan benteng keangkuhan manusia. Bencana ini diizinkan Tuhan untuk menjungkir balikan praktek agamawi yang tidak berpusat kepada Tuhan. Orang beribadah, khususnya orang percaya, bukan Tuhan lagi yang menjadi pusatnya. Dia datang ke gereja bukan untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk mencari petunjuk Tuhan, tetapi yang menjadi prioritas utama dia datang kepada Tuhan adalah berkat-berkat jasmani. Datang kepada Tuhan supaya disembuhkan, datang kepada Tuhan supaya dia lepas, bebas dari persoalan dan pergumulan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, tidak salah kita meminta kesembuhan, jalan keluar dari Tuhan, solusi dari Tuhan. Tetapi kalau itu yang menjadi utama, kalau hal itu yang menjadi prioritas, kita mencari Tuhan, kita mengiring Tuhan, kita melayani Tuhan, itu merupakan satu kekejian di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita bukan melayani Tuhan, kita bukan menyenangkan hati Tuhan, tapi kita melayani diri sendiri, kita memuaskan keinginan diri kita sendiri. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi apa yang terjadi? Banyak orang datang ke gereja hanya untuk mencari berkat, mencari berkat yang ada di dalam pikirannya, berkat dan berkat dan berkat jasmani. Oleh sebab itu Tuhan izinkan pandemi ini untuk menjungkir balikan praktek agamawi kita yang tidak berpusat lagi kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kekuatan kita adalah bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kekuatan kita, kata firman Tuhan juga, bertobat di hadapan Tuhan dan tinggal diam, kata Allah. Tinggal diam artinya tunggu petunjuk Tuhan, tunggu arahan Tuhan, tunggu bimbingan dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Tinggal diam, jangan cepat mengambil keputusan, jangan buru-buru bertindak, hai orang Israel. Tuhan berkata di dalam ayat 1 tadi, mereka berencana tanpa meminta petunjuk dari aku. Mereka melakukan sesuatu tanpa dorongan rohku. Tinggal diam ini juga menunjuk pada saatnya kita harus menghabiskan waktu kita, menggunakan waktu kita duduk diam di kaki Tuhan, menggunakan waktu kita duduk di kaki Tuhan. Kita harus membangun mesbah di mana kita bersekutu dengan Tuhan, kita duduk di kaki Tuhan, mencari wajahnya, mencari petunjuk dari Tuhan.
Di dalam 2 Tawari pasal 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang di atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahnya, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekali lagi Tuhan berkata, umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi letak kekuatan kita yang pertama, kembali kepada Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan, dan membangun keintiman kita dengan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 62 ayat 1 dikatakan untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dalam terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama dituliskan bahwasanya hatiku berdiam dirinya di hadapan Tuhan, maka daripada Tuhan adalah keselamatan. Aku berdiam diri di hadapan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, membangun keintiman hubungan dengan Tuhan. Disitulah letak kekuatan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita lihat kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-20. Ayub pasal 1 ayat 20 dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Kita semua sudah tahu bagaimana musibah, pergumulan yang dihadapi, yang dialami oleh Ayub. Dia kehilangan segala-galanya. Tetapi kita lihat respon dan sikap dari Ayub. Kata firman Tuhan, dia berdiri, dia mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian ia bersujud dan menyembah. Dia tidak protes kepada Tuhan, dia tidak komplain kepada Tuhan, tapi dia datang sujud menyembah kepada Tuhan. Dia datang mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Itulah jadi letak kekuatan dari Ayub. Hal ini dilukiskan secara indah oleh seorang yang bernama Charles Swindoll. Dia menuliskan dalam sebuah bukunya, dikatakan roh-roh jahat duduk dengan mulut ternganga. Ketika mereka melihat seorang pria yang merespon semua penderitaannya dengan tindakan pemujaan, yang menutup semua kesengsaraan dengan penyembahan. Tidak ada kepala tangan yang diarahkan ke langit sambil berteriak, betapa beraninya engkau melakukan ini kepadaku. Setelah bertahun-tahun aku berjalan bersamamu. Luar biasa. Charles Swindoll berkata, apa yang dilakukan oleh Ayub membuat mulut iblis, mulut setan tenang. Kaget melihat respon dari Ayub. Dia kehilangan segala-galanya, tapi dia datang menyembah Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini juga yang harus terjadi, ini juga yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita harus membuat mulut iblis itu tenang, karena melihat kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Kita harus membuat mulut iblis ternama,
Karena melihat kita tetap bersukacita meskipun kita ada di tengah-tengah persoalan. Kita harus buat mulut iblis ternganga melihat kita. Karena meskipun doa kita belum dijawab Tuhan, tapi kita tetap percaya memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus buat mulut iblis itu ternganga melihat meskipun kita difitnah, kita diejek, tapi kita tetap tersenyum. Kita harus buat mulut iblis itu ternganga melihat kita. Meskipun dalam kesulitan kita tetap tegar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat GSPDI Philadelphia Immanuel harus membuat mulut iblis ternganga melihat iman kita di hadapan Tuhan. Meskipun engkau diperlakukan tidak adil, tapi engkau tetap membalas kejahatan dengan kebaikan sehingga iblis terkejut dan mulutnya ternganga. Luar biasa jemaat GSPDI Philadelphia Immanuel. Mereka tetap setia di hadapan Tuhan. Mereka diperlakukan adil, tidak adil, tapi mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jemaat GSPDI Philadelphia Immanuel harus membuat mulut iblis ternganga. Meskipun di situasi pandemi seperti ini, tapi tetap mencari Tuhan, tetap memuji, tetap menyembah Tuhan, tetap setia di hadapan Tuhan. Kita harus membuat mulut iblis ternganga. Ketika dia dapati bahwa rumah tangga kita sebenarnya sudah ada di ujung tanduk, sudah ada di depan pintu perceraian, tapi kita mampu mempertahankannya karena kita dapat mengendalikan dan mengubur ego kita sehingga iblis ternganga melihat sikap kita. Haleluya. Kekuatan kita adalah bertobat dan tinggal diam di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, kata firman Tuhan, letak kekuatan kita adalah tinggal tenang dan percaya. Tinggal tenang dan percaya. Ketenangan adalah sesuatu yang penting yang kita butuhkan hari-hari ini. Ketenangan membuat pikiran kita menjadi jernih. Dan itu dapat menolong kita, membantu kita mengambil keputusan yang baik. Ketenangan membuat kekebalan tubuh kita itu terpelihara. Kekebalan tubuh kita tetap baik sehingga menjadi modal yang baik menangkal virus COVID-19 ini. Sebab itu Tuhan berkata, tinggal tenang dan percaya. Disitulah letak kekuatan kita. Ada cerita dari Iran tentang invasi Mongolia pada abad yang ke-12. Satu kali ada seorang Mongolia melewati satu perkampungan dan dia dapati ada 10 orang Iran yang sedang berkumpul. Orang Mongolia ini kepingin dan memiliki niat untuk membunuh orang-orang Iran ini. Tetapi didapati dia tidak membawa pedang. Lalu dia berkata kepada orang-orang Iran ini, tunggu di sini, jangan pergi kemana-mana. Saya akan kembali dengan pedang saya. Sekali lagi orang Mongol ini berkata, kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Saya akan kembali dengan pedang saya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, mereka berdiri di situ. Dan dalam waktu yang tidak lama, mereka semua menjadi lumpuh. Lumpuh bukan karena pedangnya Mongolia, tapi mereka lumpuh karena ketakutan, karena ancaman dari orang Mongol ini. Saudara kekasih dalam Tuhan, tidak sedikit yang terjadi bukan penyakit yang membunuh manusia,
tapi karena ketakutan, pikiran yang takut, pikiran yang kalut, hati yang takut. Saya pernah melayani seorang ibu yang awalnya dikatakan ia mengalami alergi kulit yang ditandai dengan munculnya rasa gatal di sekujur tubuhnya. Setiap kali saya nengok dia tetap bersemangat dan percaya kepada Tuhan. Tetapi satu hari anaknya nelpon kepada saya dan memberitahu bahwa ibunya sedang dirawat di rumah sakit dan dalam keadaan koma. Lalu saya langsung pergi ke rumah sakit. Lalu saya cari tahu gimana jalan ceritanya. Karena beberapa waktu yang lalu dia masih kelihatan tegar dan kuat. Lalu diceritakan ibu ini dibawa ke dokter dan didapati bahwa dia itu menderita kanker kulit. Hasil diagnosa ini dirahasiakan oleh kedua anaknya. Jangan sampai diberitahu kepada mama mereka. Tapi satu kali tanpa sengaja seorang anaknya memberitahu bahwa ibunya menderita sakit kanker kulit. Sejak itu ibu ini drop, koma, akhirnya dia meninggal. Memang penyakit yang membuat dia meninggal, tetapi ketakutanlah yang mempercepat. Ketakutanlah yang membuat dia menjadi gelisah dan cemas. Oleh sebab itu kata Tuhan, tinggal tenang, disitulah letak kekuatanmu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini banyak orang mengalami penyakit psikosomatik. Penyakit psikosomatik ini terjadi karena stres, marah, sedih, cemas, dan ketakutan yang berlebihan. Jadi penyakit psikosomatik ini adalah kecemasan, ketakutan yang berlebihan, stres, dan akhirnya mempengaruhi fisik kita. Ada yang sakit kepala, sakit mah, sakit perut, dan lain-lain karena ketakutan yang berlebihan. Oleh sebab itu kata Tuhan, letak kekuatanmu adalah tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Memang ketakutan itu, kekhawatiran adalah bagian dalam kehidupan manusia. Semua orang pernah mengalaminya. Tapi jangan sampai ketakutan dan kecemasan itu menjadi berlebihan, akhirnya meruntuhkan iman kita di hadapan Tuhan, meruntuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Pendeta Yakub Susabda menuliskan dalam sebuah bukunya, kepercayaan ternyata mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan level kecemasan seseorang. Kalau saja seseorang percaya kepada Tuhan dan percaya Tuhan itu penuh kasih, maha kuasa dan mempedulikan manusia, maka hampir dipastikan intensitas kecemasannya jauh lebih rendah dari orang yang tidak mempunyai kepercayaan yang sama. Jadi betapa pentingnya kita hidup dalam ketenangan dan percaya. Pendeta Yakub berkata, orang yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan itu mempengaruhi intensitas atau level kecemasannya dibanding dengan orang-orang yang tidak percaya, hidup di dalam kecemasan, hidup di dalam kekhawatiran yang berlebihan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi bagaimana kita bisa kuat di dalam pergumulan, bagaimana kita bisa kuat menghadapi badai hari-hari ini. Kata Tuhan, bertobat dan tinggal diam. Yang kedua, tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Karena Mazmur 62 ayat 2 tadi, hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya dekat Allah saja, disitulah letak kekuatan kita. Hari-hari yang Tuhan masih beri kepada kita, waktu yang Tuhan masih beri kepada kita, mari kita membangun keintiman
hubungan yang erat dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, persoalan sebesar apapun dia akan mampu melewatinya. Tuhan memberkati. Saya serahkan selanjutnya kepada Pendeta Daniel untuk berdoa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan Kami Memuji Kebesaran. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah diberkati dan kami mau bukan sekedar merenungkan firman Tuhan, tapi dengan sepenuh hati kami mau melakukannya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih selawatan atas hadirat-Mu yang indah pada siang hari ini. Dan kami terus berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat di SPDI Philadelphia Immanuel Cimahi, juga setiap orang yang sedang mengikuti ibadah online ini. Biarlah damai sejahtera-Mu dan juga berkat-berkat-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, Engkau yang akan menyertainya dan membuat segala pekerjaan kami berhasil. Bahkan seluruh keluarga kami ya Tuhan, diberikan selalu damai sejahtera, kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, memberkati juga Tuhan untuk seluruh para pelayan Tuhan, untuk penggembala di GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi ini ya Tuhan. Biar Engkau yang tolong ya Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala kami, para pelayan-pelayan Tuhan, seluruh jemaat-Mu baik yang tua yang muda semuanya Tuhan. Biar kami selalu hidup lagi, lebih sungguh di hadapan-Mu, lebih mengasihi Engkau, dan kami terus memiliki roh yang menyala-nyala untuk terus Tuhan mencari Engkau, beribadah setia kepada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga terus berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia, juga kota Bandung, kota Cimahi ya Tuhan. Biar selalu damai sejahtera-Mu turun atas bangsa dan negara kami, atas kota di mana kami tinggal ini ya Tuhan. Dan Engkau yang akan mengangkat segala wabah pandemi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, setiap wabah ini akan berakhir dengan kuasa pertolongan yang daripada-Mu. Tuhan mengembalikan kembali negeri ini Tuhan, dalam berkat-Mu, dalam damai sejahtera-Mu, dalam segala hal yang boleh dikembalikan secara normal Tuhan, sehingga kami juga dapat kembali beribadah secara normal. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu ini Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk mengangkat tangan. Katakan amin untuk setiap berkat yang kau terima. Diberkati dalam rumah tanggamu, diberkati dalam pekerjaanmu,
Diberkatilah usahamu, diberkatilah kesehatanmu, kesejahteraanmu, kebahagiaanmu. Karena itu, hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan yang Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Mari setiap orang yang percaya, kita bersama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.